Ya, pada pertemuan kali ini kita akan ngomongin metode penelitian sejarah. Walaupun saya bilang ini ya, apa namanya itu, ini cuma pengantarnya aja, cuma sebenarnya ada beberapa poin penting yang mesti teman-teman pahami dalam proses penelitian sejarah. Sebenarnya di sekolah ini sudah pernah dipelajari ya. Waktu sekolah kan ya familiar dengan istilah-istilah kayak heuristik, kritik, kemudian interpretasi sampai historiografi. Tapi di pertemuan kali ini kita coba breakdown beberapa makna-makna itu kayak gitu dan bagaimana apa ya langkah penelitian tersebut diterapkan dalam sebuah penelitian sejarah. Nah, eh, layaknya sebuah ini ya, ilmu pengetahuan yang empiris kayak gitu. Jadi sejarah itu juga empiris karena dia punya metode penelitian, bukan cuma ilmu-ilmu alam ataupun ilmu-ilmu sosial lain atau ilmu humaniora lain. Mereka punya metode penelitian masing-masing. Sejarah juga punya metode penelitian. Nah, metode penelitiannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara orang memecahkan sebuah masalah dan memperoleh pengetahuan lewat berbagai tahapan akademis. Jadi ada tahapan akademis, tahapan baku yang harus dilewati untuk mencapai hasil dari sebuah permasalahan awal gitu. Jadi ketika menemukan sebuah permasalahan dan ingin mencari jawaban atau hasil dari permasalahan tersebut, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan biar apa ya temuan kita itu, jawaban kita itu akan bersifat akademis. Begitupun sejarah kayak gitu. Nah, ilmu sejarah sama seperti ilmu-ilmu lainnya mempunyai unsur-unsur yang merupakan alat untuk mengorganisasi seluruh tubuh pengetahuannya serta menstrukturasi pikiran yaitu metode sejarah kayak gitu. Saya kutip dari Louis Gottschalk, definisi dari metode sejarah secara singkat, dia bilang adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Nah, seperti yang saya singgung tadi juga, kalau di sekolah kan kita sudah sempat pelajari ya apa istilah-istilah dalam metode penelitian sejarah. Ada 4 tahap, ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, dan terakhir ada historiografi kayak gitu. Kalau heuristik berkaitan sama sumber, beberapa pertemuan yang lalu kita sempat ngomongin masalah sumber ya. Ada sumber tertulis, ada sumber lisan, ada sumber artefak dan lain-lain. Kemudian ada sumber yang sifatnya primer, ada yang sekunder kayak gitu. Kemudian verifikasi itu apa namanya itu kritik ya sebenarnya ini kritik sumber kayak gitu. Jadi sumber yang dapat nggak semuanya bisa dipakai. Harus ada proses kritik agar kita mendapatkan sumber-sumber yang benar-benar terpercaya gitu. Kemudian ada proses interpretasi, interpretasi ini penafsiran ulang kayak gitu, dan historiografi. Historiografi itu kalau di sini kan artinya penulisan sejarah. Cuma seiring berkembangnya waktu sebenarnya produk dalam dalam apa namanya itu luaran sejarah itu banyak, bukan cuma berbentuk tulisan tapi juga ada yang bentuk film, bentuk apa namanya itu produk-produk tertentu lainnya. Terutama misal kita mengacu pada aspek sejarah publik ya, kita melakukan riset, melakukan metode penelitian sejarah, tapi luarnya bukan cuma tulisan, ada yang bentuknya film, ada yang bentuknya apa namanya itu seperti yang saya bilang tadi itu kayak website misalnya atau produk-produk lainnya ya, sesuai dengan apa kemajuan zaman gitu. Nah, nah kita coba lihat dulu bagaimana sebenarnya sebelum masuk ke heuristik pengumpulan sumber, sebenarnya ada tahapan awal yang harus dilakukan sama peneliti, yaitu memilih tema. Ini adalah sebuah hal yang penting, teman-teman, memilih tema. Jadi tema penelitian itu kan yang menjadi dasar mengapa kalian meneliti itu kan. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa hal kayak gitu. Pertama, ada istilah kedekatan emosional. Kenapa kalian meneliti itu? Karena saya dekat secara emosional. Kenapa saya meneliti Cilacap? Karena saya lahir di Cilacap. Karena saya orang Cilacap. Kenapa kamu meneliti tentang apa budaya Ngapak? Karena saya orang yang berbahasa Ngapak kayak gitu. Itu punya kedekatan emosional. Kenapa kamu apa namanya itu meneliti tokoh A misalnya atau tokoh B? Contoh misalnya kita ngambil salah satu pahlawan dari Jawa Tengah siapa misalnya? Kenapa kamu meneliti Jenderal Sudirman misalnya? Karena Jenderal Sudirman itu adalah kakek saya. Itu kedekatan emosional nggak? Itu emosional ya. Kalian berasal dari tempat itu, kalian punya hubungan darah dengan itu. Atau peristiwa 65 misalnya. Kenapa kamu ngambil tema penelitian tentang peristiwa 65? Karena saya punya kedekatan emosional tentang peristiwa 65. Keluarga saya itu jadi korban peristiwa 65.
atau keluarga saya jadi salah satu yang punya peran dalam peristiwa 65 kayak gitu. Itu kedekatan emosional. Yang kedua, itu kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual itu biasanya didasari dengan kalian suka dengan tema itu karena sebelumnya kalian sudah mengumpulkan berbagai macam sumber tentang itu. Kenapa suka tentang peristiwa 65? Nggak ada unsur emosional ya. Tapi saya emang sejak dulu mengumpulkan buku-buku tentang 65. Saya suka tema ini, saya baca ini, saya ikuti diskusi-diskusi tentang ini misalnya. Atau kenapa kamu suka sejarah revolusi di Semarang? Karena saya suka tema-tema tentang revolusi. Saya kumpulkan bukunya, saya datangi diskusi-diskusi yang berbicara tentang itu kayak gitu. Sehingga pengetahuan intelektual saya terbentuk dengan tema itu. Dan di masa yang akan datang saya akan meneliti tentang itu. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok ya antara kedekatan emosional sama intelektual. Nah, yang ketiga itu ada karena dia sudah direncanakan lewat sebuah kerangka penelitian. Biasanya dadakan kayak misalnya proyek tertentu kayak gitu ya. Kenapa milih tema ini? Karena proyek itu memang mengharuskan kita meneliti tentang itu misalnya. Jadi udah ada kerangkanya. Tapi yang paling banyak dipengaruhi biasanya nomor 1 sama 2, kedekatan emosional sama intelektual. Nanti teman-teman akan ketika memilih tema penelitian, sepertinya akan lebih banyak mengacu pada kedekatan emosional kalau berbicara mengenai sejarah lokal. Kenapa kamu angkat daerah itu? Karena saya lahir di situ. Karena saya besar di situ. Tadi saya bilang kayak kenapa mengangkat toko A, toko B, toko C kayak gitu. Karena saya punya hubungan darah dengan itu. Nah, tapi ada hal yang berbahaya ketika kalian mengangkat sesuatu berdasarkan kedekatan emosional. Tulisan kalian akan cenderung subjektif. Hal-hal yang kalian tulis, hal-hal yang kalian jabarkan itu cenderung positif terkait tema-tema itu. Benar nggak? Orang yang emosional tuh beda sama orang yang rasional. Cewek kalau lagi emosional kan dia nggak rasional gitu. Misal gitu ya. Oh, lagi PMS misalnya. Semua dimarahin sama dia. Itu cenderung tidak rasional. Nah, emosional yang berbahaya. Boleh memilih sesuatu dengan kedekatan emosional boleh. Tapi ketika melakukan tahap penelitian sejarah, kita harus menjadi objektif kayak gitu. Walaupun kita punya kedekatan emosional, tapi sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang peneliti sejarah, harus objektif kayak gitu. Maka yang paling bagus adalah kedekatan intelektual. Jadi kita tuh emang punya dasar pengetahuan terhadap tema-tema sejarah tertentu karena sebelumnya kita sudah pelajari itu. Kita sudah punya dasar intelektualnya. Nah, tahapan yang pertama dalam penelitian sejarah itu heuristik. Kita udah sempat bahasin di pertemuan yang lalu ya tentang sumber-sumber sejarah gitu. Dan saya rasa saya cuma nyinggung beberapa hal doang terkait ini. Jadi heuristik itu secara sederhana artinya itu mengumpulkan sumber. Dalam sebuah penelitian sejarah, ketersediaan sumber itu sangat penting sebagai rujukan kita dalam mengungkapkan fakta pada masa lalu kayak gitu. Dia itu perannya sangat krusial teman-teman sumber itu. Jadi ketika kalian menulis sesuatu meneliti tentang sesuatu sejarah ya kayak gitu ya, kekuatan dari tulisan kalian atau kekuatan dari produk sejarah yang kalian hasilkan itu dari sumber kayak gitu. Makanya carilah sumber yang kredibel, sumber yang dapat dipercaya, sumber yang benar-benar kalau bisa ya kebanyakan sumber itu harus sumber tangan pertama gitu. Nah, ada beberapa contoh sumber ya, seperti yang kemarin kita pelajari, ada dokumen tertulis, ada artefak, ada sumber lisan, ada kuantitatif kayak gitu. Di masa sekarang kan itu sudah muncul sumber-sumber digital gitu. Sebenarnya sumber digital itu kayak sumber-sumber kayak rekaman atau juga sumber-sumber dokumen yang sudah didigitalisasi biasanya dan diupload ke website tertentu kayak gitu. Itu biasanya sumber-sumber digital kayak gitu. Nah, kebutuhan akan sumber ini yang mengetahui biasanya peneliti itu sendiri kayak gitu. Ada sebuah penelitian yang mayoritas sumbernya itu adalah sumber lisan. Ada mayoritas penelitian yang sumbernya sumber tertulis kayak gitu. Nah, ini mesti dicari sama sejarawan itu sendiri. Dan ada juga sumber sejarah yang dokumen tertulis dan dokumen lisan itu sama-sama banyak. Nah, yang menentukan sumbernya itu adalah lagi-lagi sejarawan itu sendiri ya itu. Nah, yang kedua ada kritik sumber atau verifikasi. Jadi setelah kita mengumpulkan sumber, ada banyak sumber yang kita dapatkan. Misalnya ada banyak sumber yang kita dapatkan, itu tidak semua sumber itu bisa dipakai. Kadang seperti itu ya. Jadi ada proses kritik yang harus kita lakukan terhadap sumber-sumbernya itu. Jadi ketika kita dapat informasi secara lisan atau ketika dapat sumber yang bagus, itu nggak serta-merta seorang sejarawan itu langsung menerima sumber itu. Jadi ada proses kayak istilah skeptis kayak gitu ya. Kita mesti cari tahu benar apa enggak sumbernya kayak gini. Inilah tahapan yang disebut dengan kritik kayak gitu. Nah,
kritik itu dibagi dua, ada kritik eksternal, ada kritik internal gitu. Eksternal tuh ngeliat fisiknya gitu. Misalnya ada kalian ketemu sumber tahun 1930, 20-an kayak gitu. Cuma kertasnya masih bagus banget. Fontnya font bagus banget kayak gitu. Ini bisa jadi itu sumber yang apa nggak bisa dipercaya kayak gitu. Karena kalau lihat di apa pada era tersebut ya, kertas tahun-tahun 30-an tuh udah pada lapuk kayak gitu biasanya. Nah, pertama kritik eksternal, yang kedua kritik internal. Ini nggak kalah penting ya. Karena ini berkaitan sama substansi atau isi dari sumber itu sendiri kayak gitu. Jadi oke memang sumber ini dari zaman itu kayak gitu. Kertasnya kertas udah kertas yang lama gitu. Tulisannya juga mencerminkan itu adalah sumber yang berasal dari situ. Tapi tetap harus kita baca. Apakah dia memberikan informasi yang benar atau tidak? Kalau tidak memberikan informasi yang benar, itu nggak bisa kita pakai sebagai sumber. Jadi jangan senang dulu kalau dapat sumber-sumber kuno kayak gitu. Wah, langsung bisa dipakai kayak gitu. Itu yang jadi apa persoalan di situ. Nah, ini sempat saya singgung juga waktu di ini ya, waktu di apa namanya itu pertemuan sumber sejarah. Tapi itu di apa tentang Hitler kayak gitu ya. Jadi kan salah satu media propaganda ketika masa pendudukan Jepang itu adalah surat kabar atau koran gitu. Saya ngambil Asia Raya gitu, karena itu memang corong propagandanya pemerintah pendudukan Jepang. Ini yang saya ambil potongan beritanya tentang pertempuran di Okinawa gitu. Ada serangan sekutu di Okinawa gitu. Tapi menurut Jepang di surat kabar ini mereka yang menang kayak gitu. Padahal realitanya ketika itu Okinawa itu diduduki sama sekutu dan pasukan Jepang itu sudah apa mengalami kerugian yang besar. Tempo hari saya meneliti kebohongan surat kabar Jepang kayak gitu. Jadi saya teliti bagaimana redaksi surat kabar Jepang memberitakan tentang perang Pasifik atau perang Asia Raya kayak gitu ya. Kemudian saya cari kutip sumber-sumber lain yang mengatakan sorry saya cari sumber-sumber lain yang berbicara tentang perang itu sendiri dan narasi yang terdapat di penelitian mengenai perang Asia Raya dengan surat kabar ini berbeda jauh kayak gitu. Ada banyak kebohongan di sini kayak gitu di apa surat kabar ini. Karena emang surat kabar seperti ini memang dijadikan corong propaganda oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, makanya teman-teman mesti mesti ini ya, mesti apa? Hati-hati betul dalam dalam me, apa namanya itu melihat sebuah sumber kayak gitu, terutama pada periode-periode tertentu ketika misalnya ketika pemerintah menguasai media. Di Indonesia itu jelas banget ketika masa pendudukan Jepang. Nah, surat kabar itu emang benar-benar dikontrol sama pemerintah Jepang pada waktu itu. Ini penting juga ya. Bahkan salah satu yang penting dari apa? Sebuah penelitian sejarah adalah interpretasi dan tafsir kayak gitu. Sumber sudah kita dapatkan, sudah kita kritik, sumber-sumber itu kemudian kita interpretasi teman-teman. Dengan cara pertama dianalisis, kedua disintesis. Dianalisis itu diuraikan sumber-sumber itu. Nah, ini kerja sejarawan yang kadang-kadang tidak dilakukan sama sejarawan-sejarawan dalam tanda kutip ya, sejarawan amatir kayak gitu. Sejarawan tuh bisa menganalisis sebuah sumber. Kita bisa memahami sumber itu sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan apa namanya itu aspek-aspek lain tertentu dengan pendekatan-pendekatan tertentu kayak gitu. Sehingga dalam memandang sumber kadang-kadang seorang sejarawan yang akademis dengan non akademis itu berbeda jauh kayak gitu. Ini ya. Yang kedua, melakukan sintesis. Jadi ada proses menyatukan fakta-fakta tadi jadi jalinan inilah ya, fakta yang lebih besar kayak gitu. Itu juga proses yang sangat rumit biasanya. Tafsir ini proses yang sangat rumit. Nah, yang menarik dari masalah interpretasi dan apa namanya itu interpretasi atau penafsiran data ini adalah masalah subjektivitas dan objektivitas kayak gitu. Jadi hati-hati ketika kita menafsirkan data, kita tuh akan cenderung subjektif kayak gitu. Padahal saya udah bilang tadi di awal tadi seorang peneliti harus objektif. Walaupun kalian secara emosional berasal dari daerah itu ataupun secara emosional meneliti seseorang karena kedekatan hubungan keluarga kayak gitu, jangan berlaku subjektif, tapi berlakulah objektif kayak gitu. Nah, sejarawan itu harus menyingkirkan sifat subjektif tadi. Subjektif adalah kesaksian atau tafsiran yang merupakan gambaran hasil perasaan atau pikiran manusia. Jadi subjektivitas adalah suatu sikap yang memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Dia subjektif pokoknya itulah pokoknya apa namanya itu sangat
sangat memihak lah pada satu pihak kayak itu biasanya. Nah, sedangkan kalau objektif itu biasanya hal-hal yang bisa diukur yang ada di luar pikiran atau persepsi manusia gitu. Dan dia biasanya tidak dipengaruhi oleh emosional ataupun ini apa namanya itu kedekatan keluarga tadi ya. Sikap objektivitas tidak akan dipengaruhi oleh pendapat pribadi ataupun golongan dalam mengambil keputusan. Jadi objektivitas adalah usaha mendekatkan diri pada objek atau dengan kata lain berarti bertanggung jawab pada kebenaran objek. Seorang sejarawan dalam merekonstruksi sejarah harus mendekati objektivitas karena akan didapat gambaran rekonstruksi yang mendekati kebenaran kayak gitu. Walaupun seperti ini, saya pernah dapat beberapa ilmu dari guru saya sebenarnya. Seorang sejarawan tuh nggak akan mungkin bisa benar-benar objektif. Dia nggak bisa objektif seutuhnya gitu. Pasti ada pasti ada sisi subjektif yang dia lakukan kayak gitu. Kenapa? Karena sejarawan yang memutuskan peristiwa itu sendiri. Misalnya peristiwa itu bukan benar atau salah misalnya ke kiri atau ke kanan kayak gitu. Yang memutuskan ke kiri atau kanan itu lewat tulisan sejarah itu adalah sejarawan itu sendiri. Apakah kalian memutuskan tulisan kalian itu akan ke kiri atau ke kanan kayak gitu. Bukan benar atau salah misalnya. Ataupun dalam memandang sebuah peristiwa gitu. Oke dong, bisa juga benar atau salah misalnya. Misalnya dalam pandangan seorang sejarawan dengan sumber-sumber yang dia dapatkan, misal ini ya, dalam peristiwa 65 adalah tokoh A itu dengan sumber yang dia dapatkan kayak gitu ya. Atau dalam itu bisa juga tokoh B kayak gitu. Nah, ini memutuskan tokoh A tokoh B ini dianggap juga sebagai sesuatu yang subjektif sebenarnya. Nah, saya pernah baca juga ya dulu waktu saya semester 1 di apa namanya itu di pasca sarjana, saya lupa tulisannya siapa, apa Leopold von Ranke atau siapa gitu ya. Subjektivitas itu tuh pasti dilakukan oleh sejarawan. Tapi ada kadar tertentu yang harus dia patuhi gitu. Jadi kayak ini ya, kayak plagiasi kayak gitu. Jadi plagiasi kalau kita lihat Turnitin itu kan ambang batasnya cuma 25% kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin subjektivitas itu akan dilakukan oleh sejarawan, tapi dengan ambang batas tertentu. Kayak gitu. Jadi sekian persen kayak gitu. Nggak sampai di atas 50% sampai 100% itu benar-benar subjektif kayak gitu. Jadi subjektivitas itu pasti dilakukan, tapi dengan kadar yang sangat kecil. Itu. Ini yang ini ya. Tapi sedapat mungkin teman-teman harus menghindarkan sifat-sifat subjektif kayak gitu. Yang besar ya, terutama sifat-sifat subjektif yang besar ya gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu historiografi. Kalau tadi yang saya singgung di awal, historiografi itu kan penulisan ya gitu. Walaupun cenderung seperti itu, menurut saya itu pada masa sekarang luaran dari sebuah penelitian sejarah itu bukan cuma tulisan, tapi bisa berbagai macam produk ya itu, bisa video, bisa apa namanya itu infografis kayak gitu, atau media-media sejarah yang lain kayak gitu, film dan sebagainya. Nah, tahap akhir dari penelitian sejarah biasanya itu setelah melakukan rangkaian fakta atau menafsirkan data, itu biasanya kita melakukan historiografi kayak gitu. Ini secara umum ya, saya kutip di apa namanya itu kutip di bukunya Pengantar Ilmu Sejarah karangan Kunto Wijoyo. Ada beberapa model dalam penelitian, namun secara umum tulisan sejarah selalu terdiri atas pertama pengantar. Pengantar itu termasuk ada permasalahan di dalamnya, latar belakang dan sebagainya. Yang kedua hasil penelitian, yang ketiga kesimpulan. Ini bentuk sederhananya. Secara umum seperti ini, walaupun nanti ada juga banyak ya, misalnya kalau kita mengacu pada penulisan sebuah jurnal, template jurnal biasanya ada pengantar atau latar belakang. Yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil atau pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Itu tergantung dengan historiografi, itu tergantung dengan template luaran apa yang kita inginkan. Buku misalnya mau seperti apa. Contoh di samping ini kan ada ini daftar pustaka daftar isi sebuah buku kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk historiografi seperti ini. Atau ketika ingin menulis sebuah proceedingnya itu template-nya seperti apa gitu. Atau ingin menulis jurnal, template-nya seperti apa. Itu biasanya ditentukan kalau buku biasanya ditentukan oleh penulis sendiri, tapi kalau misalnya jurnal, proceeding dan sebagainya biasanya itu memang ada template baku yang ditentukan oleh pengelola jurnal itu sendiri. Nah, ini kita singgung saja ya terkait masalah pendekatan dalam ilmu sejarah. Ini ya, jadi pendekatan itu kita menggunakan ilmu-ilmu bantu kayak gitu. Ilmu bantu untuk menafsirkan sebenarnya ini proses interpretasi ya, menafsirkan fakta-fakta yang kita dapatkan kayak gitu. Misalnya teman-teman ketika teman-teman meneliti tentang apa namanya itu
tentang sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya, dan mendapatkan data-data surat kabar dan sebagainya tentang masyarakat itu, teman-teman butuh pendekatan. Bagaimana cara kita menafsirkan sebuah masyarakat lewat ilmu bantu ya itu. Misalnya kita pakai ilmu bantu sosiologi misalnya. Nah, misalnya kita pakai ilmu bantu sosiologi atau antropologi ya gitu untuk menafsirkan ini. Nah, ini menambah apa ya? Kayak menambah pengetahuan dalam proses tafsiran kita tadi ya gitu. Yang tadinya kalau kita tafsirkan sendiri pakai sejarah itu agak sulit, tapi ketika kita pakai ilmu bantu itu akan memberikan kita bentuk tafsiran baru ya gitu. Atau apa namanya itu tambahan pengetahuan baru terkait sumber yang berbicara tentang objek tertentu. Misalkan masyarakat kita hubungkan dengan sosiologi ya gitu. Atau ketika kita berbicara tentang apa namanya itu perdagangan misalnya, kita pakai pendekatan ilmu-ilmu ekonomi misalnya, atau bisa juga pakai pendekatan ilmu filsafat. Ini tergantung dengan penelitian apa yang kita ambil gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawah metode penelitian sejarah itu ada metodologi kayak gitu. Nah, metodologi ini merupakan suatu prosedur atau metode yang digunakan untuk tahu bagaimana mengetahui kayak gitu. Biasanya kerangka dan isi dari metodologi itu berisi tentang fakta, konsepsi, generalisasi, hipotesis, teori, dan model. Ini beberapa apa namanya itu istilah-istilah yang teman-teman mesti ketahui. Fakta itu misalnya seperti apa, gitu. Konsepsi seperti apa, generalisasi itu seperti apa, hipotesa juga harus seperti apa, gitu. Teori juga seperti apa, dan model seperti apa. Dan ini mempengaruhi tulisan sejarah biasanya. Misalnya kayak gini ya, apa namanya itu generalisasi. Misalnya kita kemarin sempat nyinggung masalah generalisasi ya. Di sejarah itu nggak boleh ada generalisasi. Sedapat mungkin kita menghindari generalisasi kayak gitu. Tapi generalisasi yang dipakai oleh ilmu lain biasanya menghasilkan generalisasi ya, itu bisa kita pakai sebagai gambaran awal dalam penelitian kita. Teman-teman bisa berhipotesa juga ketika kalian akan melakukan sebuah penelitian. Hipotesis kan kayak inian awal ya, ancang-ancangan awal kayak gitu terkait sebuah apa namanya itu hasil penelitian. Kemudian juga bisa menggunakan teori yaitu memahami teori seperti apa, kira-kira teori apa yang bisa dikawinkan atau di apa namanya itu dipakai di penelitian yang kita sedang garap kayak gitu. Nah, ini juga hal yang penting ya. Yang penting saya mesti jabarkan ini. Tahapan dalam sebuah penelitian sejarah itu akan menghasilkan tulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan-sejarawan yang cenderung akademis kayak gitu. Nah, di Indonesia dan juga di dunia mungkin sejarawan itu terbagi atas dua, ada sejarawan ilmiah atau sejarawan akademis, ada yang kedua ada sejarawan amatir, atau sekarang juga seringkali disebut sebagai sejarawan publik kayak gitu. Nah, penggunaan metode penelitian sejarah adalah hal yang mutlak sebenarnya dalam sebuah penelitian sejarah agar tulisan sejarah atau hasil sejarah kita itu terlihat empiris, bisa dipertanggungjawabkan secara ini apa namanya itu secara akademis kayak gitu. Namun di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang menulis sejarah tanpa kaidah metode dan metodologi yang jelas kayak gitu. Sehingga seringkali agak apa ya, agak serampangan dalam menafsirkan sumber kayak gitu. Contoh teman-teman bisa lihat misalnya ada buku yang sempat terkenal ditulis sama seorang profesor kalau nggak salah, profesor ya. Ilmu alam ya, saya lupa pokoknya. Dan nulis Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman kayak gitu. Kemudian ada lagi narasi yang sempat berkembang tentang Gajah Mada seorang Muslim kayak gitu ya. Nah ini cuma meme doang, ini jelas nggak ada pakaian seperti ini. Cuma pengen memberikan gambaran bahwa dia seorang Muslim kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu sempat 2 tahun yang lalu sempat geger ada seorang budayawan. Kita tahu beliau punya pengetahuan yang sangat besar ya, tentang sejarah dan juga terutama sejarah Betawi kayak gitu ya. Dia sempat apa namanya itu berbicara dalam sebuah podcast ya, punya siapa ya? Bukan ya podcastnya YouTube punyanya si Macan Idealis apa? Sempat ngomong statement bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang fiktif kayak gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau itu memancing kontroversi dan akhirnya memancing ini apa namanya reaksi dari banyak banget sejarawan yang akademis. Dua lah, sejarawan akademis sama arkeolog yang akademis kayak gitu untuk menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya salah gitu. Karena berdasarkan bukti sejarah yang ada, bukti arkeologi yang ada,
dan itu dibuktikan sama mereka yang ahli pada bidangnya, itu tuh ada sebenarnya. Tapi ini kan pernyataan berbahaya karena beliau adalah orang yang terkenal. Kalau dilihat itu viewernya banyak banget. Saya coba membandingkan teman-teman video itu dengan video yang dibuat sama teman-teman pasti tahu ini kan, channel Melawan Lupa misalnya. Channel Melawan Lupa atau Bab yang Hilang di Kompas TV kayak gitu. Itu kemudian kan di-upload ulang di YouTube kayak gitu. Viewers dari salah satu film di Melawan Lupa itu sendiri, video Melawan Lupa ataupun Bab yang Hilang di Kompas TV itu tuh paling cuma belasan ribu sama puluhan ribu ditonton. Sedangkan ini statementnya ini ditonton sama ratusan ribu orang kayak gitu. Entah itu motivasinya pengen tahu doang ataupun kemudian pengen juga memberikan reaksi bahwa beliau salah gitu. Tapi yang jelas konten-konten seperti ini banyak disukai sama masyarakat. Buku-buku yang seperti ini sempat masuk Gramet mungkin. Dan ini laku. Bagi bisnis penerbitan, ini adalah hal yang menguntungkan dibeli kayak itu. Terkait isinya seperti apa ini yang jadi masalah gitu. Sedangkan buku-buku sejarah sendiri itu nggak banyak dibeli orang. Dan ini jadi alarm, terutama bagi teman-teman dari ilmu sejarah, bahwa untuk memberikan pemahaman sejarah kepada masyarakat itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi walaupun penelitian kita bagus, tapi nggak bisa dinikmati masyarakat, itu percuma. Maka itu dalam proses penelitian sejarah, apalagi pas historiografi ya, tergantunglah bukunya itu ketika buku akan terbitkan, gunakanlah nanti bahasa-bahasa yang mudah dimengerti sama masyarakat. Ya, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kali ini. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.